Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Citria Sahara, absen 5 kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan fisika mengenai sifat dan sumber gelombang bunyi. Pembuatan video ini bertujukan untuk memenuhi salah satu tugas fisika dalam pembelajaran gelombang bunyi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, apakah kita pernah berpikir bagaimana bunyi sampai ke telinga kita? Tahukah kamu bahwa bunyi yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan suatu gelombang? Lalu, bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa bunyi yang kita dengar itu benar-benar suatu gelombang? Nah, untuk menjawab pernyataan tersebut, kita bisa menjawab dalam konsep gelombang bunyi. Oleh karena itu, di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai gelombang bunyi. Apa itu gelombang bunyi? Bunyi termasuk salah satu jenis dari gelombang. Dalam pelajaran fisika, bunyi ialah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Bunyi termasuk gelombang longitudinal dan gelombang mekanik. Kenapa gelombang longitudinal? Karena arah rambat bunyi itu searah. Dan dikatakan sebagai gelombang mekanik karena bunyi membutuhkan medium perambatan. Jadi, sebelum bunyi sampai ke telinga kita, bunyi yang berasal dari sumber bunyi tersebut akan merambat terlebih dahulu di udara ataupun air. Syarat bunyi dapat didengar. Syarat bunyi dapat didengar ada 3, yaitu ada sumber bunyi, ada medium perambatan, dan ada orang yang mendengarkan. Selanjutnya, klasifikasi bunyi. Normalnya, manusia dapat mendengar bunyi di rentang frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, gelombang bunyi juga memiliki rentang frekuensi. Di antaranya yang ke-1, infrasonik. Apa itu infrasonik? Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Umumnya manusia tidak bisa mendengarkan bunyi ini. Yang dapat mendengarkan bunyi ini diantaranya adalah hewan seperti jangkrik, laba-laba, dan gajah. Yang kedua, audiosonik. Apa itu audiosonik? Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi inilah yang dapat didengar oleh manusia. Dan yang terakhir adalah ultrasonik. Apa itu ultrasonik? Ultrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Karena frekuensinya tinggi, jadi manusia tidak dapat mendengar bunyi ini. Yang dapat mendengar bunyi ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu gelombang bunyi, syarat dan klasifikasinya, yuk kita lanjut ke dalam karakteristik gelombang bunyi. Bunyi memiliki karakteristik, di antaranya bunyi merupakan gelombang longitudinal, bunyi hanya merambat melalui medium padat, gas, dan cair. Cepat rambat gelombang bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya, dan bunyi dapat memantul kalau gelombang mengenai permukaan. Selanjutnya, sifat-sifat gelombang bunyi. Sifat-sifat gelombang bunyi diantaranya ada pemantulan atau refleksi, ada pembiasan atau refraksi, ada pelenturan atau difraksi, ada interferensi, ada pelayangan, dan terakhir ada efek Doppler. Yang ke-1, pemantulan atau refleksi. Mengapa bunyi yang dihasilkan di ruangan tertutup akan terdengar lebih keras dibandingkan di ruangan terbuka? Peristiwa ini terjadi karena adanya suatu pemantulan atau refleksi. Apa itu pemantulan? Pemantulan adalah keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium yang asalnya dengan sudut yang sama. Bunyi yang dihasilkan dari ruangan tertutup akan terdengar lebih keras karena dinding ruangan selalu dekat dengan sumber bunyi. Alhasil, bunyi datang dan bunyi pantul akan terdengar secara bersamaan. Yang kedua, pembiasan atau refraksi. Jika gelombang bunyi berambat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut dengan pembiasan gelombang bunyi atau refraksi.
Contoh dari refraksi adalah suara petir pada malam hari akan terdengar lebih keras dibandingkan pada siang hari. Pada malam hari, lapisan udara bagian bawah lebih rapat daripada bagian atas, sehingga suara petir dari lapisan udara akan dibiaskan mendekati permukaan tanah di bawahnya. Yang ketiga adalah pelenturan atau difraksi. Apa itu difraksi? Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombangnya. Contohnya ketika seseorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Yang keempat adalah interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi adalah perpaduan dua gelombang yang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua macam. Ada interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif adalah ketika kedua gelombang bunyi yang berinterferensi sepase, sehingga saling menguatkan. Sebaliknya dengan interferensi destruktif, yaitu terjadi ketika kedua gelombang yang berinterferensi berbeda fase 180 derajat, sehingga saling melemahkan. Yang kelima adalah pelayangan. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Jika kedua gelombang bunyi merambat secara bersamaan, maka bunyi paling kuat akan dihasilkan saat fase keduanya sama. Dan jika kedua getaran berlawanan fase, maka akan menghasilkan bunyi paling lemah. Yang terakhir adalah efek Doppler. Sifat yang satu ini bakal menjelaskan kalau ada sumber bunyi yang menjauhi atau mendekati pendengar, maka frekuensi yang didengar oleh si pendengar akan naik turun atau terjadi perubahan frekuensi. Masih bingung? Oke, kita kasih contoh. Misalnya, kamu lagi berdiri nih di pinggir jalan. Tiba-tiba, kamu mendengar suara sirene ambulan dari kejauhan. Nah, ketika ambulan itu semakin menjauh, maka suara sirene ambulan yang kamu dengar akan lebih rendah. Berikut rumus efek Doppler, yaitu frekuensi yang didengar oleh pendengar sama dengan cepat rambat bunyi plus minus kecepatan pendengar per cepat rambat bunyi plus minus kecepatan sumber bunyi dikali frekuensi sumber bunyi dalam satuan Hertz. Selanjutnya, cepat rambat gelombang bunyi. Nilai kecepatan dari gelombang bunyi bervariasi. Hal ini tergantung dari medium rambatnya. Secara umum, cepat rambat gelombang bunyi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu cepat rambat gelombang sama dengan jarak dibagi waktu. Cepat rambat gelombang bunyi dapat melalui zat padat, zat cair, gas ataupun udara. Yang pertama melalui zat padat. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. Medium zat padat dapat berupa besi, kaca, aluminium, dan lain-lain. Rumus untuk menghitung cepat rambat gelombang bunyi melalui zat padat sebagai berikut, yaitu cepat rambat bunyi sama dengan akar dari modulus yang per massa jenis. Apa itu modulus yang? Modulus yang adalah ukuran kekakuan suatu bahan zat padat. Yang kedua melalui zat cair. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat cair. Medium zat cair dapat berupa air, raksa, dan helium cair. Rumus untuk menghitung cepat rambat gelombang bunyi melalui zat cair adalah sebagai berikut, yaitu cepat rambat bunyi sama dengan akar dari modulus Boole per massa jenis. Apa itu modulus Boole? Modulus Boole adalah kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan ke segala arah. Yang terakhir melalui gas atau udara. Gelombang bunyi dapat merambat melalui medium gas atau udara. Rumus untuk menghitung cepat rambat gelombang bunyi dalam gas adalah sebagai berikut, yaitu cepat rambat gelombang bunyi sama dengan akar dari konstanta Laplace dikali dengan konstanta gas umum dikali suhu gas per massa molekul relatif gas. Apa itu konstanta Laplace? Konstanta Laplace adalah perbandingan antara kapasitas kalor gas pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Selanjutnya, pembahasan mengenai sumber gelombang bunyi. Setiap bunyi yang kita dengar dihasilkan oleh suatu benda yang bergetar. Benda yang bergetar tersebut disebut dengan sumber bunyi. Piano, biola, gitar, dan instrumen lainnya yang dipergunakan untuk alat musik
itu merupakan beberapa contoh benda-benda yang bertindak sebagai sumber bunyi. Bunyi yang dihasilkan bergantung pada mekanisme yang dipergunakan untuk membangkitkan bunyi. Getaran yang timbul dari musik itu mungkin dihasilkan dari gesekan, petikan, atau dengan meniupkan udara ke dalam instrumen tersebut. Piano, biola, dan gitar menggunakan senar yang bergetar untuk menghasilkan bunyi. Sementara itu, trompet, seruling menggunakan kolom udara yang bergetar untuk menghasilkan bunyi. Oleh karena itu, bunyi memiliki dua pola gelombang. Yang pertama, pola gelombang pada senar, yang kedua pola gelombang pada pipa organa. Pola gelombang pada senar yaitu pada sebuah dawai yang kedua ujungnya terikat dan jika dipetik akan bergetar dan menghasilkan nada-nada sebagai berikut. Gambar tersebut menunjukkan gelombang berdiri yang dihasilkan pada senar yang menjadi dasar untuk semua alat petik. Frekuensi dasar atau frekuensi resonan paling rendah ditunjukkan dengan sampul tertutup yang terdapat pada kedua ujungnya. Berdasarkan data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perbandingan frekuensi nada-nada yang dihasilkan oleh sumber bunyi berupa dawai dengan frekuensi nada dasarnya merupakan perbandingan bilangan bulat. Yang kedua, pola gelombang pada pipa organa. Seruling dan trompet merupakan contoh sumber bunyi berupa kolom udara. Sumber bunyi yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getarnya disebut dengan pipa organa. Pipa organa dibedakan menjadi dua, ada pipa organa terbuka dan ada pipa organa tertutup. Pipa organa terbuka adalah alat tiup berupa tabung yang kedua ujungnya terbuka dan akan menghasilkan bunyi atau nada-nada sebagai berikut. Pada ujung terbuka pipa organa selalu terjadi perut. Hal ini berbeda dengan senar, yang pada kedua ujungnya selalu terjadi simpul. Perbandingan frekuensi yang dihasilkan setiap pola gelombang untuk pipa organa terbuka adalah 1:2:3 dan seterusnya. Persamaan di atas disebut dengan hukum Bernoulli 1. Yang kedua, pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup adalah alat musik berupa tabung yang salah satu ujungnya tertutup dan ujung lainnya terbuka dan akan menghasilkan nada-nada sebagai berikut. Perbandingan frekuensi pada pipa organa tertutup adalah 1:3:5. Nah, sekarang kita sudah berada dalam pembahasan terakhir, yaitu penerapan gelombang bunyi dalam teknologi dan kehidupan. Penerapan gelombang bunyi dalam teknologi dapat dimanfaatkan di berbagai keperluan penelitian. Di bidang kelautan, misalnya sonar dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Cara kerjanya dilakukan berdasarkan konsep pemantulan bunyi. Di bagian dasar kapal, terdapat alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik yang nantinya akan dipancarkan ke dasar laut. Di bidang industri, gelombang ultrasonik dapat digunakan untuk mengetahui cacat yang terjadi pada benda-benda hasil produksinya. Di bidang pertanian, ultrasonik dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian. Dan di bidang kedokteran, getaran ultrasonik yang berenergi rendah dapat digunakan untuk terapi adanya penyakit dalam organ tubuh serta pengamatan ultrasonik pada wanita hamil untuk mengetahui perkembangan janin di dalam uterus menggunakan ultrasonografi atau USG. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mengetahui dari awal apa itu gelombang bunyi, syaratnya, karakteristiknya, sifat-sifatnya, cepat lambat gelombang bunyi, sumber bunyi, dan terakhir penerapan gelombang bunyi dalam teknologi dan kehidupan. Mudah-mudahan penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.